Oke, eh, gugatan kita itu adalah perbuatan melawan hukum, ya. Judulnya tidak diberikannya tunjangan insentif dokter yang mengabdi di Puskesmas Bika selama tahun 2017. Dan kita tidak menyampaikan surat penghentian dengan tidak hormat Sekda Kapuas Hulu yang telah memutasi saya ke Bika dan telah mengusir saya dari rumah dinas. Itu tidak kita sampaikan dalam persidangan ini di perdata, karena kita memperkecil supaya fokus kita di tunjangan itu yang tidak diberikan, sehingga kita menaikkan kasus ini ke pengadilan ini. Di pengadilan ini kita sampaikan bahwa pengangkatan Kapus Kepala Puskesmas Bika itu menyalahi aturan Permenkes 75 tahun 2014 dan setelah ditegur oleh KSN ya supaya diganti. Tapi sampai hari ini tanggal 24 Mei 2021 juga tidak diganti ya. Jadi itu yang kita sampaikan ya. Lalu pemberian insentif itu tidak diberikan sama sekali dari Januari sampai Desember 2017. Dan 2018 itu juga dipotong-potong. 2019 juga dipotong-potong. Ada yang diberikan, ada yang enggak, tapi ada juga yang diberikan dipotong-potong. Dan sampai 2020, mulai sejak Mei atau Juni 2020 sampai dengan Desember 2020, saya sama sekali tidak dipotong, malah menerima insentif itu dengan baik. Bahkan saya pernah coba bulan Mei 2020, pernah saya bolong-bolong tidak hadir selama 4 hari berturut-turut. Di bulan 6, bulan 7 di 2020 kita juga pernah tidak masuk sama sekali 4 hari berturut-turut yang menurut perda akan dipotong, tapi malah saya tidak dipotong. Jadi sejak Mei 2020 saya tidak dipotong sama sekali. Bulan Mei atau bulan Juni yang tidak dipotong, saya lupa antara itu. Bahkan saya pada bulan Juni, 13 Juni 2020 saya dikasih sepeda motor baru, bahkan rumah dinas di Bika baru diberikan pada tanggal 13 Juni 2020 secara surat ya. Jadi kalau hakim mengatakan bahwa dari Januari sampai Desember 2017 itu ada sistem controlling dari Kepala Puskesmas Bika, bagaimana ya? Pengangkatannya saja sudah menyalahi aturan Permenkes ya. Kalau ada sistem controlling, saya mau menyampaikan begini. Ini Pak Hakim kan tidak pernah ke Bika. Pak Hakim pernah ke Bika nggak? Nggak pernah kan? Nah, saya mau menyampaikan begini Pak Hakim. Ini situasi yang terjadi itu adalah lembar absensi itu pernah sampai 3 ya. Kalau dibilang saya ditandain tidak hadir itu sebagai sistem controlling dari Kepala Puskesmas Bika, bagaimana pada saat saya datang pada bulan September, Oktober, November, dan Desember malah saya hadir, saya sengaja tunjukkan muka saya, malah saya tidak ditandain hadir. Kenapa saya tidak menandatanganin atau memparaf absensi di September, Oktober, November, Desember? Karena Kapus ini pernah bilang kalau saya lihat batang hidungnya saja hadir, saya tandain hadir. Nah, Pak Hakim kan bisa ngecek dia itu hadir penuh atau tidak. Kalau dia tidak hadir, bagaimana sistem controlling pertama dengan saya? Lalu pada saat saya datang, kenapa tidak ditandain hadir? Ya, September, Oktober, November, Desember itu saya datang setelah saya berobat di Pontianak karena saya mengalami kecelakaan, dan pada saat musibah banjir saya tidak datang. Ya, jadi saya datang pada saat tidak ada musibah banjir dan setelah izin sakit saya selesai. Sengaja saya dari September, Oktober, November, Desember tidak tanda tangan. Nah, pada awal Desember 2017 itu saya melaporkan kasus saya ke Ombudsman lewat ibu, saya lupa namanya, Ibu Butet, yang jelas di salah satu staf Ombudsman mengatakan bahwa kalau tidak tanda tangan atau paraf tidak mempunyai kekuatan. Nah, karena absensi itu setelah diserahkan dan saya baru melaporkan itu akhir November, pada pertengahan Desember saya minta tolong dengan Pak Tarung untuk mengambil absensi itu yang terletak selalu disimpan di meja Kapus. Karena kalau tidak di meja absensi saya tidak mau tanda tangan. Kalau letaknya di meja Kapus saya tidak mau tanda tangan. Kalau letaknya di meja absensi saya tanda tangan. Nah, saya minta tolong dengan Pak Tarung karena saya diingatkan oleh staf Ombudsman karena saya membuat laporan pada bulan Desember 2017. Akhirnya pertengahan Desember itu saya paraf semua.
23 hari kerja. Gitu. Jadi bagaimana sistem controllingnya? Kalau dianggap sistem controlling, September, Oktober, November saya datang pada saat tidak banjir, dan ada banjir itu data kita dari Dinas Sosial, BNPB, Camat, Polsek, dan dari warga dan dari medsos. Ada media koran sama media sosial. Itu kita sampaikan. Jadi bagaimana sistem controllingnya? Kalau dibilang saya hadir tapi ditandain tidak hadir, sedangkan sekarang saya hadir tapi malah dia tidak tandain saya hadir. Bagaimana sistem controllingnya Pak Hakim? Nah, sebenarnya alat bukti kita banyak, tapi kita kan dibantu oleh lawyer. Lawyer itu berpendapat membatasin alat-alat bukti yang ada supaya kasus kita terfokus. Tapi untuk menyelesaikan masalah ini, itu kita juga harus bijak. Kalau hanya diselesaikan hanya lihat kanan kiri gini-gini aja, ya beda. Seperti ibaratnya gini loh, angka 6. Kalau Bapak lihat dari sini ya 6, kalau Bapak lihat dari sini 9. Nah, saya datang ke sini ke pengadilan ini ingin ketemu dengan orang bijak. Ya, jadi jangan hanya memperlihat masalah dari salah satu sisi. Oke, kira-kira begitulah ya. Saya hargain keputusan hakim. Keputusan hakim jelas, baik, teratur, ada pasal-pasalnya, sangat jelas sesuai dengan pasal. Tetapi menurut saya pribadi tidak cermat dan tidak bijak, karena saya menyampaikan saya berani memperkarakan Bupati Kapuas Hulu 2016 sampai 2021 itu, Kepala Dinas Kesehatan Kapuas Hulu dan Kapus Bika. Itu bukan perkara yang mudah. Dan bagaimana saya bisa mendapatkan alat bukti itu kalau alat bukti itu disimpan oleh Kapus? Dia tanda tangan itu akhir bulan, diparaf akhir bulan, distempel akhir bulan, dan begitu diparaf, di stempel, dia kasih ke dinas. Bagaimana saya bisa dapat data itu? Data yang saya ambil adalah pada saat pertengahan jalan. Sisanya saya ngambil pada saat selesai. Itu pun saya copy, saya kembalikan lagi. Kalau data yang asli bagaimana bisa saya dapat? Gitu. Data yang asli pernah saya dapat tahun 2008, tahun 2020, 2019 dan 2020. Saya tahan yang asli. Dia bikin lagi yang baru. Dia suruh stafnya tanda tangan semua. Bagaimana sistem controllingnya? Terima kasih Pak Hakim. Semoga saya bisa mendapatkan kebijaksanaan di tempat yang lain. Terima kasih.